أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم fadlu sholatil jamaati ala sholatir rajuli wahdahu, itu kan ya. Keutamaan sholat jamaah ala sholatir rajuli atas orang yang sholat sendirian disebutnya sholat munfarid. Munfarid itu sendiri. Keutamaan orang yang sholat jamaah ala sholatir rajuli wahdah munfarid khamsu wa isruna darajah. Khamsu wa isruna darajah, 25 derajat. Khamsu di 25, isruna 20 derajat, 25 kali lipat dibanding dengan sholat sendirian. Sendiri sama jamaah. Karena keuntungan jamaah tuh gitu. Kita ini rada-rada cadel nih. Kita ini rada-rada, lidah kita rada-rada kaku kalau baca Fatihah. Lidah kita rada-rada suka pletot kalau baca tahiyat gitu. Tahiyat masih kurang tasdidnya masih kurang jetak umpama. At-tahiyat. Nah, itu kan ada tasdid dulu tuh di at-tahiyat. Kita merasa masih kurang di situ. Nah, ketika kita merasa masih kurang, ketika berjamaah itu kan masing-masing baca yang sama tuh. Fatihahnya baca sama, ya. Imam baca, kita juga setelah imam baca juga. Nah, imam baca, kita baca, dari banyak orang yang baca di situ, paling kagak satu di antara yang banyak orang di situ itu bacaannya benar. Tuh, itu yang keuntungan jamaah. Umpama alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini umpama kurang panjang dikit, oh ini kurang panjang dikit. Tutupin nama kita yang jamaah di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dinilai lebih baik dibanding bacaan yang tadi tuh imam. Nah, kita bisa menutupi kekurangannya imam. Jadi saling menutupi itu kalau jamaah. Tuh jamaah. Ruku takbiratul ihram nih. Takbiratul ihram yang kurang. Allahu akbar. Allahnya kurang panjang, lafaz lamnya kurang panjang. Allahu akbar. Umpama imamnya kurang panjang, bisa ditutup. Nanti ketika kita takbiratul ihram menjadi makmumnya takbiratul ihram, nanti ditutupin sama makmum kekurangannya. Tuh Allahu akbar, haknya kurang fasih. Haknya di situ kan bukan ha atau ha atau bukan ha bukan ha atau ha atau ha atau kha gitu. Kan ada orang kalau di Jawa itu ha besar itu bacanya kha gitu. Allahu akbar umpama. Benar salah tuh. Tuh pakai hak kecil. Kedengerannya begitu. Mungkin ini menurut imam ini benar, menurut imam ini mungkin imam ini lagi kelupaan kali. Kita takbir pakai hak besar. Nah, hak kita itu menutupi kekurangan dari imam. Tuh untuknya jamaah. Makanya ketika sholat sendiri itu dia punya pahala cuma satu, karena semuanya itu dituntut untuk betul sendirian. Tapi kalau jamaah, karena umpama 25 orang itu bareng-bareng dah tuh. Bareng-bareng. Kalaupun ada satu kekurangan, ini yang lain bisa menutupinya begitu. Ada 25, umpama 20-nya ini kagak ngerti, 4 orang ngerti, 4 ini bisa nutupin yang 20. 25 ada 24 yang kagak ngerti, kurang paham. Satu orang yang ngerti itu bisa menutupi yang 25. Selamat jadinya. Aturan sholatnya itu kalau sholat sendiri itu 50-50 udah. Untung-untungan gitu. Untung-untungan. Nah, apalagi kalau umpama kita lagi buru-buru. Biasa kalau buru-buru gitu nggak pengen, waduh lama banget lagi, aduh saya lagi repot lagi nih, perut udah kebelet, umpama gitu.
Dengan buru-buru sendirian. Lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jai, krotok nih krotok. Begitu. Langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh kebayang udah. Aduh, gimana coran tadi naranya ya? Tuh udah kebayang begitu. Kan khusyuknya beda. Itu sendirian. Kalau sendirian, khusyuk aja kita bisa nilai sendiri. Gitu. Terus dari hal pakaian juga kan menambah kesempurnaan. Jadi sebetulnya pakaian juga ketika kita mau sholat pakai pakaian yang betul, yang bagus, yang suci juga seperti kita kan udah wudu, nah itu wudu kan suci. Nah pakaian juga perhatikan juga karena itu masuk kepada wilayah adab, gitu. Wilayah adab. Jadi kalau kita sholat pakai pakaian yang baik, khususi natakum indah kulli masjid. Pakai pakaian kamu yang paling zinatakum indah kulli masjid. Pakai pakaian kamu yang bagus begitu. Indah kulli masjid ketika mau melakukan sholat. Indah kulli masjid mau masuk ke dalam masjid. Dalam masjid itu tempat apa? Tempat sholat. Kalau kita mau melakukan sholat, nah, pakai yang paling bagus gitu. Ya, gitu. Jadi baju pakaian saya cuma seragam tentara doang, menurut saya paling bagus. Pakai baju tentara gitu. Itu menurut kita bagus, karena kan pandangan bagus itu menurut manusia kan relatif. Ya. Iya, kata kita bagus, orang lain belum tentu bilang bagus. Kayak misalnya peci nih, peci kita merasa enak, bagus. Ada juga orang yang bilang, pantas itu mah pakai baju peci begitu nih, peci yang begini pantasnya. Tuh, ada juga yang begitu. Tuh. Tapi nah, ukuran bagus ini adalah ukuran menurut pandangan kita itu pakaian yang terbaik. Itu kalau kita mau ibadah, gitu. Jangan cuma pakai kaos oblong doang. Kaos oblong, kain selembar gitu. Oblong, kain selembar. ini kan nah, yang disebut khusuzinatakum inda kulli masjid, bukan masjid itu ya tempat sujud. Maksudnya ketika kita mau melaksanakan ibadah, mau melaksanakan sholat, pakai pakaian yang terbaik. Kalau ada, kecuali kita di jalanan dah. Namanya jalanan mah ya seadanya gitu. Masa kita pengen itu jangan sampai itu dijadikan alasan gitu. Kenapa kagak sholat? Pakaiannya nggak bagus. Ya begitu ntar jadi repot. Jangan gitu. Nah, tetap kewajiban adalah kewajiban. Wa isuruna darajat. Wa fadlu sholati tatawwu fil bait ala fi'liha fil masjid ka fadli sholatil jamaati ala sholatil munfaridin. Begitu juga sholatun nafli, sholatut tatawwu. Begitu juga sholat sunnah, nilainya berbeda dengan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah fil bait ala fi'lihi, yaitu akan nilainya, nilai pahalanya itu seperti dia sholat sunnah. Satu, fi'liha fil masjid kafadli sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Nilai pahalanya seperti kita mengerjakan sholat yang wajib di rumah. Nah, seperti kita melaksanakan sholat ini pahala untuk sunnah ya. Pahala untuk sunnah kita kerjakan di masjid, nilainya seperti kita mengerjakan sholat wajib di rumah. Itu nilainya luar biasa. Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu berjamaah. Paling kagak kita hitung aja itu dah. Bukan dihitung dah, maksudnya kita kerjain dah. Lagi berdua, walaupun buru-buru, tetap ikut kerjain berjamaah. Kita nih berdua lagi main berdua sama teman di rumah, berdua atau lagi main di jalan. Waktunya adzan, waktunya sholat. Saya pengen sholat. Nah itu udah jamaah, ikut jamaah. Cari. Kalau umpama merasa kita
saya kurang fasih nih. Ketika kita nyampe ke masjid, kita lihat di dalam itu ada orang lagi sholat, tapi anggap aja udah husnuzon, dia itu lebih ngerti, walaupun pada akhirnya nanti akan ketahuan kalau dia itu ketahuan kita itu lebih fasih umpama. Kalau kita ikut aja udah yakin bahwa dia itu sudah paham dan ngerti, gitu. Yakin begitu. Kalaupun nanti setelahnya kita tahu dia itu kurang fasih, atau mungkin pas lagi dia lagi mainin handphone, kita ikut aja begitu. Tetap kalau kita mau lihat jamaah, walaupun nanti ketahuan dia lagi diri mainin handphone, kita kok kita Allahu Akbar. Dia orangnya kurang gitu masuk begini aja gitu. Pas lama dia jalan itu jadi ketika kita nepok niat kita mau jamaah, dapat pahala jamaah. Walaupun sebelumnya kita nggak tahu kalau dia itu lagi main, dapat nilai pahala. Nanti kalau itu seperti itu kalau jamaah, untungnya luar biasa. Jadi nilai sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah itu yang kita kerjakan di masjid itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah. Kapan di sholat jamaah ala sholatil munfarid. Nilainya seperti halnya orang yang sholat jamaah dengan orang yang sholat sendiri. Pahalanya bagaimana? Allah ya kasih yang menentukan pahalanya. Yang jelas dia itu punya nilai lebih. Sholat sunnah yang dikerjakan di masjid itu lebih punya nilai yang lebih dibandingkan sholat sunnah yang kita kerjakan sendiri gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, sholat jamaah dulu di sholatil fazzi bisab'i wa isrina darajah. Ada juga dikatakan sholat jamaah itu di hadis yang lain, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bandingannya adalah bisab'i wa isrina darajah, 27 derajat. Jadi kalau ada yang mengatakan 25, ada di dasar hadisnya. Kalau ada yang mengatakan 27, lebih kelipatan 27 derajat. Nah itu ini hadisnya. Sholatul jamaati tabdulu sholatil fazzi bisab'i wa isrina derajat. Dua-duanya nggak salah, ada dasarnya. Ini dasarnya dua-duanya. Jadi bisa 25, ada kelipatan 25 derajat. Hadis yang tadi di atas ada juga 27. Ini begini hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati indallahi ta'ala sholatis subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Afdhalus sholawati, seutama-utamanya sholat. Di sholat di sini bentuknya jamaah. Sholawati indallah, seutama-utamanya sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatus subhi, yaitu sholat subuh yang bagaimana? Yaumal jumu'ati fi jama'atan, sholat subuh yang dikerjakan di hari Jumat dengan berjamaah. Itu nilainya, karena kita tahu yang namanya malam Jumat, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pemimpin hari-hari. Jadi setiap semua sesuatu itu ada pemimpinnya. Tubuh kita ada pemimpinnya. Tubuh kita pemimpinnya apa? Badan kita yang memimpin badan kita siapa? Diri kita siapa yang memimpin? Iya, ini kan harus bekerja nih. Ini dia bekerja juga diperintah ini. Mata bekerja dia diperintah.
kaki diperintah, kaki bekerja dia diperintah gitu. Rambut dia juga diperintah. Coba siapa yang memerintahkan? Allah. Hah? Di tiap sesuatu itu ada pemimpinnya. Oh iya. Hah? Otak itu otak pemimpin bukan? Iya. Otak itu bekerja berdasarkan perintah dari hati. Jadi pemimpin manusia itu adalah hati. Hati itu yang memimpin kita nih adalah hati. Hanya dikata hati itu menentukan tingkah laku seseorang. Kalau hatinya itu baik, maka orang itu akan baik. Kalau hatinya itu buruk, legit, julid, hatinya begitu. Nah itu menentukan, itu akan diaplikasikan oleh tubuhnya. Makanya dari sini, dari hati, segumpal daging katanya disebutnya ya, hati. Karena hati itu nanti akan yang kotor-kotor dibuang sama hati, itu jadi empedu di situ. Empedu, ya, empedu itu yang kotor-kotor dibuang. Nah, yang baik-baik dialirin ke seluruh tubuh. Pertama kali nyampe ke otak. Makanya otak ini kalau dalam susunan pemerintahan ini sebagai apa namanya perdana menteri. Otak itu perdana menteri. Kalau hati ini presiden Jokowi. Jadi yang menjalankan perintah tetap nih di sini ada perdana menteri. Cuman yang menyusun yang ada di sini hati. Tergantung hati kita. Nah, kalau hati kita baik, maka nanti yang keluar adalah kebaikan. Hati kita umpama karena begini, antara akal dengan hati itu mau tidak mau dia akan sinkron gitu, akan sesuai. Kadang otak itu mengatakan, wah ada durian nih, ada rambutan nih, petik kagak ya, Rampas saya. begitu. Ada durian petik begitu. Umpama petik Tapi kalau hati kita baik, hati kita akan selalu tapi punya orang ini nggak enak rasanya tuh gitu. Itu punya orang jangan begitu. Bolak-balik tapi ke jalan. Iya. Tergantung sama hati. Kayak si Al Ghazali aja gitu kan hati. Ali. Tembak tidak gitu. Ya, nah itu jadi setiap sesuatu itu ada pemimpinnya. Pemimpin diri kita adalah hati kita. Nah, pemimpin daripada hari itu pemimpinnya adalah hari Jumat. Malaikat pimpinannya siapa? Malaikat Jibril. Nabi dan Rasul siapa pemimpinnya? Rasul Nabi Muhammad. Tuh semuanya ada pemimpinnya. Nah, hari ini pemimpin hari adalah hari Yaumil Jumat. Di hari Jumat ketika kita melakukan sholat subuh diiringi dengan berjamaah, itu apa namanya? Dikatakan sholat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat subuh yang diiringi dengan jamaah. Nanti di bawahnya itu seperti apa? Lihat hadis berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatus subhi fil jamaah. Sholat subuh dalam melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk. Yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah habis sholat subuh, terus zikir hatta tatlu'ah sampai terbit asyamsi, sampai terbit matahari. Habis sholat subuh zikir, terus duduk dah. Kana lahu satrun minan nar, dia itu bisa mencegah, dia itu kana lahu baginya dapat satrun minan nar, mencegah daripada api neraka untuk di akhiratnya. Tuh, untuk di akhiratnya. Wa bara'atun minan nar, dan juga
terhindar daripada api neraka. Ini untuk di akhiratnya. Kalau di dunia, neraka dunia ada nggak? Neraka dunia itu ada. Neraka dunia kita susah, itu neraka dunia. Kita kesulitan, itu neraka rasanya panas sudah. Penyakit, kita sakit, itu termasuk diantaranya adalah penyakit di dunia kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyakin jamaah, banyakin jamaah. Kerugian di hari itu kita dihindarkan oleh Allah. Yang menyebabkan nantinya kita kecewa, galau dan segala macam di hari itu, kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok umpama nih pagi ada janjian, mau jalan, gunung Pancet, gunung Bunder janjian besok janjian. Nah, supaya nanti berhasil, jalannya bagus, lancar dan segala macam, jamaah sholat subuh. Nah, kemudian jamaah duduk dah tuh, zikir apa pun zikirin gitu, zikir gitu. Allah. Main zikir. Sholat subuh tuh barokatun minanna, akan dijaga daripada daripada api neraka, dijauhkan dari kesusahan. Kan di dalam sholat subuh itu ada kalimat tuh, kalau kita baca baca kunut, itu di ujung, kalau imam lagi baca, di ujung bacaan imam itu ada tuh, wakina birahmatika syarra ma qadait. Wakina, apa wakina? Wakina, jaga. Wakina, bentengi. Kasih pelindung, tameng. Wakina biroh, kasih portal. Wakina, lindungi kami. Wakina birahmatika, dengan rahmat Engkau ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Wakina birahmatika syarra ma qadait, lindungi kami daripada syarra kejahatan, keburukan, ma qadait, dari apa-apa yang Engkau tentukan. Kan setiap orang sudah ada takdirnya, itu qada itu takdir. Umpama takdir hari itu dapat sial, umpama kan. Iya, begitu keluar umpama ketiban ember air gitu. Ya, pokoknya hari itu kita nggak mendapatkan keuntungan, umpama begitu, kita nggak mendapatkan keuntungan. Nah, makanya di dalam kunut itu, kalau itu adalah merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lindungi kami dari takdir yang tidak baik. Kalau pada memang itu jadi takdir kami tidak baik, maka berikan kami solusi terbaik. Artinya kan begitu. Besok ada rencana mau jalan-jalan, ya Allah, kalau emang ini Engkau redhoi, jalan-jalannya akan berjalan dengan lancar. Tuh, kalau lagi jalan-jalan, atau besok nih besok nih kita kebayang-bayang besok pagi saya mau jalan nasi uduk. Tuh, supaya nggak bisa bagaimana itu subuh. Mudah-mudahan itu saroma kodok yang dapat takdir yang tidak baik, dihindarkan dari takdir yang tidak baik. Bisa jadi dari subuh sampai asar kita dijaga, jangan sampai kita mati dalam kondisi subuh khotimah. Saat itu kayak penyakit umpama, dihindarkan dari penyakit hari itu, dihindarkan dari umpama ada kolektor mau datang, ya tahu-tahu kita udah disuruh keluar gitu, kolektor datang kita ada keluar, bisa jadi gitu. Tuh, umpama pas kita nyampe di situ, ya tahu-tahu Mas Ali nyampe gitu. Mas masih ngajakin, ayo kita bakar ikan, umpama siapa tahu begitu kan, kita nggak nyangka besok ini bakal terjadi apa itu kita. Makanya supaya ditakdirkan bagi kita takdir yang baik, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada takdir yang tidak baik, itu tadi wakina
birahmatika arhamar rahimin. Hafalkan ya? Hafalin pun itu hafalin. Karena memang ada di dalam naskah itu ada nanti sekali waktu ada tidak membaca doa kunut dalam naskah. Nah, kita naskah Nawawi itu ada sekali waktu Nabi nggak baca kunut. Tapi di waktu yang banyak Nabi itu lebih banyak membaca kunut. Makanya diambil kita ambil yang banyak Nabi kerjain. Kayak orang khutbah ada yang pakai tongkat, ada yang tidak pakai tongkat. Coba perhatiin, kalau lagi Jumat itu khotib itu ada yang pakai tongkat, ada yang tidak pakai tongkat. Memang Nabi itu pernah tidak memakai tongkat, tapi yang lebih banyak, tapi keseringan Nabi itu pakai tongkat. Tongkat isyaratnya apa? Umur 40 ke atas biasanya memang pakai tongkat. Terlepas itu dalam kondisi perang, terlepas itu dalam kondisi yang tidak aman. Nah, Nabi pernah kerjain udah. Gitu. Begitu doang udah. Nabi pernah kerjain sama kayak kita pakai sendal gitu. Nabi pakai sendal. Jangan nyeker. Iya, kalau nyeker bagaimana? Ya resiko deh itu, banyak beling, banyak batu tajam, gitu kan? Gitu. Resiko begitu kerjain. Karena apa yang dikerjakan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi itu mengisyaratkan kepada kita agar kita bisa menjaga diri buat kita. Oke, tongkat seperti itu. Tongkat itu yang dibikin seperti tombak, itu suka ada tuh. Kalau pakai karena Nabi lebih sering pakai tongkat. Laki ongmo kalau ada yang tidur ditombak. Jadi bukan sekarang kan bukan kondisi perang, sekarang kan bukan kondisi tidak aman, bukan masalah aman tidak aman yang jadi apa namanya taksil di sini. Nabi pakai. Nah, kalau Nabi kerjakan itu berarti sunnah. Tuh kan sunnah itu ada berapa? Sunnah itu kan ada 3. Ada sunnah qauliyah, perkataan, sabda Nabi. Rasulullah bersabda, berkata Rasulullah qauli. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Nabi nggak ngomong, tapi Nabi melakukan sesuatu. Nah itu kayak tadi megang. Nah itu perbuatan Nabi gitu. Kencing bari jongkok, nah, itu perbuatan Nabi, ikutin gitu. Enggak kencing kayak kuda sabari diri gitu, repot ntar gitu. Ya kalau kuda dia bisa mengatur irama pipisnya itu, enggak kena kaki. Ya kalau kita karena kuda kalau kuda itu kalau jongkok dia itu bayangin kuda itu kencing jongkok, repot dia. Itu bisa sumutnya itu kena ntar. Nah manusia Nabi mencontohkan seperti itu. Nabi nggak ngomong. Terus ada juga yang ketiga namanya disebut sunnah takrir. Takrir itu bagaimana? Takrir itu Nabi nggak ngomong, Nabi juga nggak lakukan, tapi Nabi membiarkan. Dalam artian Nabi itu nggak nyuruh, Nabi nggak merintah, Nabi juga nggak melarang. Seperti pernah Nabi itu masuk ke dalam suatu kaum pedalaman. Nah di sana kebiasaan orang di dalam situ makan daging biawak. Kenal biawak kan ya? Iya. Engkongnya rase, biawak. Pernah tuh lihat di situ satu suku mereka lagi ngejar-ngejar biawak, habis kejar-kejar terus dipotong, habis terpotong dibakar. Nabi datang, Nabi disuguhkan di situ. Tanya ini daging apa? Daging biawak. Kok makan daging biawak? Iya di sini memang sudah biasa makan ini. Nabi kan nggak, kalau ada sesuatu yang baru, Nabi itu nggak langsung ngomong, nggak diem dulu gitu. Ternyata malaikat Jibril nggak datang nih. Oh sudah, berarti ketika Nabi diam boleh, kalau dimakan boleh, kalau itu sudah menjadi
kebiasaan. Kayak kita umpama di sini biasa makan ulat umpama gitu, biasa makan karena kebiasaan umpama. Kalau memang itu sudah kebiasaan, nah kalau itu sudah kebiasaan, artinya ada pengecualian daripada kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Kalau itu jadi kebiasaan, nah itu kebiasaan orang situ makannya itu udah boleh. Nah ini masuk kepada sunnah tahkir ini. Cuman kalau kita di sini umpama di sini ada kebiasaan makan ulat umpama, ya Nabi sudah melarang untuk hal itu. Sesuatu yang berbisa itu nggak boleh dimakan. Sesuatu yang berkuku panjang nggak boleh, berkuku tajam nggak boleh, yang bergigi runcing nggak boleh. Sesuatu yang menjijikkan juga nggak boleh. Kecoa umpama gitu. Ada yang makan kecoa? Iya, tumis apa namanya? Kecoa. Tumis buaya. Kecoa. Tuh, berkuku tajam, bertaring, apalagi buas, menjijikan. Menjijikan juga nggak boleh. Menjijikan, ya kayak kodok begitu kan menjijikan gitu. Tuh, kata saya. Cicak menjijikan. Itu siapa kata saya? Corok menjijikan kata saya. Sesuatu yang menjijikan ya jangan dimakan. Nanti ketika makan akan membahayakan tubuh kita. Tuh, bahayakan tubuh kita. Makanan nih, kalau kita dari awal udah curiga, itu berkahnya kurang. Dari awal ada makanan, mau itu makanan enak, mau itu makanan kagak, dari awal ketika kita udah curiga, itu tidak akan memberikan keberkahan buat tubuh kita. Tuh, makanya husnuzon aja udah sama makanan. Ada tape di situ, enak gitu. Tape itu udah begitu aja. Dalam hati begitu. Dalam hati, kalau kita dalam hati udah menolak, nanti tidak akan memberikan keberkahan buat kita. Tuh, kopi, ada ngopi saya mah, udah nggak ada rasa enaknya untuk kopi. Saya mah lagi nggak pengen ngopi, nggak enak itu. Tapi ketika ada kopi, ya udah. Husnuzon aja udah, berbaik sangka aja. Mudah-mudahan memberikan kebaikan. Minum aja udah begitu. Orang kopi aja kan begitu ya, orang kopi itu nggak bisa tidur begitu. Iya, tidur kesiram. Sentok kayak itu kopi. Tuh begitu. Jadi husnuzon min husnil ibadah. Baik sangka itu cerminan daripada ibadah kita. Kalau kita berprasangka baik aja, nanti akan menjadi baik. Kalau sesuatu itu kita anggap sudah tidak baik, nanti akan menjadi hal yang tidak baik. Gitu. Udah lama kagak naik sepeda, begitu kita megang stang, nah kita udah curiga aja nih sama sepeda nih. Aduh, udah lama ini kan kagak pernah naik sepeda. Gitu. Begitu baru mau naik kan kagok kita, padahal dulunya kita ahli joki. Iya tuh, joki dulunya. Begitu naik tahu-tahu kita ya karena emang awalnya udah suuzon kita sama tuh sepeda. Nah akhirnya ke bawah ke bawah hati, direkam sama pikiran, lalu di pikiran diolah sedemikian rupa, akhirnya terciptalah hal yang tidak baik buat kita. Sama penyakit begitu juga. Penyakit kalau kita husnuzon aja sama penyakit, oh ini teguran buat saya. Umpama, ini penyakit ini ya karena saya yang terlalu memporsir tenaga umpama. Iya akhirnya DPD dan tipes gitu terlalu diporsir umpama begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala lagi muji saya. Nah, ketika kita husnuzon dengan sesuatu, nanti akan ada kekuatan di dalam diri kita menjadikan sesuatu yang tadinya kita sangka tidak baik itu akan memberikan kebaikan buat kita. Penyakit bisa memberikan kebaikan buat kita.
hal yang tidak baik bisa memberikan kebaikan buat kita. Makanya banyak sangka baik aja udah, yang baik aja, yang baik. Ada orang ngasih duit, udah berbaik sangka aja udah. Jangan kita memikir emang orang susah. Nggak usah mikir begitu. Berbaik sangka aja apa dia. Mudah-mudahan doain aja tuh ketika orang kasih kita ke nih handphone nggak ada kuota ya yang mama begitu nih pakai aja dipakai begitu kita pakai ya kita berbaik sangka aja ada pokoknya nih nggak usah begitu kita nggak usah berprasangka yang tidak baik berprasangka baik ketika nanti orang itu ingin berbuat tidak baik terhadap kita itu akan nantinya akan mentah dengan sendirinya. Orang punya niat jahat sama kita, ketika kita berprasangka baik, itu nanti apa yang dia rencanakan itu tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan sesuai rencana. Contohnya begitu dah, zaman kubunan apa itu? Kubunan apa daun apa? Daun ya itu yang merah-merah itu begitu, lipstick begitu. Karena kita udah berprasangka nggak baik, jangan-jangan dia diambil orang, dia colong pisan, tuh begitu rencana segala. Karena memang prasangka kita udah, nah itu prasangka itulah yang mengakibatkan orang yang tadinya ingin berbuat, orang yang tidak punya niat apa-apa, akhirnya jadi terinspirasi dengan sugesti yang kita sebarkan. Makanya terus kita berbuat baik. Nah, kalaupun nanti terjadi umpama sesuatu yang tidak baik, oh ini yang merupakan teguran buat saya. Itu filsafat itu filsafat. Itu dasar-dasar tasawuf itu seperti itu. Menerima ikhlas itu dasar paling dasar. Itu dasar sekali. Kalau itu bisa kita kuasai, ya nanti kita akan nanjak pada level berikutnya. Nanti ketika nanjak pada level berikutnya, nanti masuk pada tingkat syukur. Kalau ikhlas itu kan ikhlas, kemudian kita tawakal, nanti ada di situ ujungnya syukur. Nah, kalau kita udah bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Itu lebih ke situ. Alhamdulillah ya Allah. Saya dapat rezeki 2.000 ini, mudah-mudahan 2.000 ini bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil, bisa kebeli pulsa, umpama mungkin bisa aja ya dari 2.000 tuh. Kita datang ke anuan kemana tuh yang ada wifi-nya, bisa begitu, pulsa itu wifi bisa jadi, atau ketemu di jalan dikasih cateringan, makan gitu, cateringan punya pulsa juga akhirnya tuh dengan lain syakatum lazidannakum. Kalau kita bersyukur atas segala sesuatu nikmat, baik itu nikmat yang enak, nikmat yang baik maupun nikmat yang tidak baik, kita bersyukur itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang berlebih, kebaikan yang bertambah. Nah, kita syukur nanti Allah tambahkan nikmat kita. Itu mudah-mudahan sampai di sini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini bisa memberikan pelajaran buat kita, pengajaran buat kita agar selalu kita memperhatikan hal-hal yang ternyata itu memberikan kebaikan buat kita. Mudah-mudahan